Taman Cahaya di Hati. Di sebuah kota kuno Baghdad, di bawah langit yang bersih dan teduh, berdirilah seorang pemuda miskin di pintu sebuah madrasah tua. Namanya Harith. Di tangannya yang kurus, ia menggenggam secarik kertas doa, namun hatinya terasa lebih berat dari batu. Ia mencari jalan, sebuah petunjuk untuk membersihkan hatinya dari kotoran dunia yang membuatnya gelisah siang dan malam. Pada hari itu, kabar tersebar di kota. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan mengajar di Masjid Agung. Warga dari penjuru Baghdad berbondong-bondong. Harith pun menguatkan hatinya, menyelip di antara kerumunan, berharap mendapatkan secercah cahaya. Di atas mimbar, Syekh Abdul Qadir berdiri. Wajahnya bercahaya, penuh wibawa, namun penuh kasih. Suaranya mengalir seperti sungai jernih. Wahai manusia, bersihkanlah hatimu, karena di dalam hati itu ada taman. Bila kau sucikan taman itu, Tuhan akan menanamkan benih cintanya. Harith mendekat, matanya tak berkedip. Ia mencatat dalam hatinya setiap kata Syekh. Bertawakallah. Lepaskan hatimu dari segala kekhawatiran dunia. Jadilah seperti bayi di tangan ibunya. Tak takut, tak berharap pada selain dia. Bersihkan amalmu dari riya. Ibarat sungai yang jernih, amalmu harus mengalir karena Allah saja, bukan untuk dilihat makhluk. Bertaubatlah setiap saat. Jangan tunggu malam, jangan tunggu tua. Sebati seperti cermin, bila terlalu lama dibiarkan kotor, sulit untuk dibersihkan. Jadilah zuhud. Biarkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Engkau bisa memiliki dunia, tapi jangan biarkan ia memiliki hatimu. Bersabarlah dalam cobaan, sebab emas diuji dalam api. Begitu pula hati dimurnikan melalui derita. Malam itu, setelah majelis usai dan lampu-lampu Baghdad mulai padam, Harith berjalan pulang dengan hati penuh cahaya. Ia tidak lagi takut miskin, tidak resah karena penghinaan manusia, tidak berharap dari sesama makhluk. Di sudut rumahnya yang reyot, Harith bersujud. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air matanya jatuh bukan karena kecewa kepada dunia, tapi karena rindu kepada Tuhannya. Dalam keheningan itu, Harith mendengar bisikan lembut di dalam dadanya. Bila hatimu bersih, kau tidak perlu lagi mencari Tuhan di langit atau di bumi. Ia telah hadir di dalam dirimu. Dan sejak malam itu, taman dalam hati Harith tumbuh, penuh bunga cinta, sabar dan ketulusan, seperti yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa pekan setelah majelis itu, hati Harith seperti disiram embun setiap hari. Ia rajin bangun malam, membaca Al-Quran dengan suara gemetar, dan menjaga lisannya dari keluhan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu keinginan yang terus membara. Aku ingin berguru langsung pada Syekh. Suatu subuh, ketika kabut masih menggantung di jalan-jalan Baghdad, Harith memberanikan diri mendatangi madrasah tempat Syekh tinggal. Ia mengetuk perlahan pintu kayu tua. Seorang penjaga berjubah putih membukakan. "Siapa engkau, anak muda?" tanyanya. "Aku Harith," jawabnya gemetar. "Aku datang untuk belajar." Penjaga itu menatapnya sejenak, lalu berkata, "Tunggu." Tak lama, Syekh Abdul Qadir sendiri keluar. Wajahnya bersinar dalam cahaya fajar. Dengan lembut beliau memandang Harith, seolah mengetahui seluruh isi hatinya. "Kau ingin membersihkan hatimu, wahai Harith?" tanya beliau. Harith mengangguk, matanya berkaca-kaca. Syekh tersenyum tipis. "Kalau begitu, bersiaplah. Jalan ini bukan jalan yang manis, tapi jalan darah, air mata, dan kehilangan." Harith hanya menunduk, siap menerima apapun. Malam-malam Harith pun berubah. Ia diperintahkan menjaga wudhu sepanjang hari. Ia diperintahkan untuk diam, belajar berbicara hanya bila perlu. Ia harus melayani tamu-tamu madrasah tanpa mengeluh, menyapu lantai, membawakan air, bahkan membersihkan kotoran hewan tanpa merasa hina. Pada suatu malam dingin saat Harith hampir putus asa karena beratnya latihan, Syekh memanggilnya ke ruang kecil di belakang madrasah. "Harith," kata Syekh, "mengapa wajahmu muram?" "Aku takut, Syekh," gumam Harith. "Aku takut aku tidak bisa suci. Hatiku masih dipenuhi keinginan-keinginan dunia." Syekh mendekat, meletakkan tangan hangatnya di dada Harith. "Lihat ke dalam hatimu, anakku. Apa yang kau lihat?" Harith memejamkan mata. Ia melihat kegelisahan, rasa takut, rasa ingin dipuji, rasa ingin dihormati. "Itu semua adalah bayang-bayang," bisik Syekh. "Bukan hakikat. Anggaplah semua itu debu. Dan tugasmu hanya satu, tiup debu itu dengan zikirmu, sabarmu, dan cinta kepada Allah." Malam itu Harith menangis hingga fajar. Dalam sujud panjang, meminta kepada Allah bukan dunia, bukan kemuliaan, bukan bahkan surga. Hanya meminta agar hatinya menjadi cermin jernih bagi cahayanya. Tahun-tahun berlalu. Harith tumbuh menjadi pria sederhana dengan wajah berseri.
Ia tak dikenal dunia, tak tercatat dalam sejarah manusia, tetapi di langit namanya harum di antara para malaikat, karena taman hatinya telah mekar sempurna. Dan di suatu pagi, ketika ia duduk berzikir di serambi madrasah, Syekh Abdul Qadir mendekatinya dan berbisik, "Kini, hatimu telah menjadi rumah bagi sang kekasih." Hari-hari Harith kini damai, tapi Syekh Abdul Qadir tahu, belum ada taman yang sempurna sebelum badai menerpanya. Suatu siang yang panas, ketika Baghdad dilanda paceklik dan rakyat berkeluh kesah, datanglah seorang saudagar kaya ke madrasah. Ia memanggil Harith ke ruang tamu. "Wahai pemuda," kata saudagar itu, "aku terkesan dengan kesalehanmu. Aku ingin mengangkatmu sebagai menantuku. Harta, rumah, budak, semua akan menjadi milikmu. Tinggalkan madrasah ini dan hidup bersamaku dalam kemewahan." Harith tertegun. Hatinya berguncang. Ini kesempatan besar, pikirnya. Aku bisa hidup tenang. Bisa membantu banyak orang miskin. Tapi jauh di dalam hatinya, suara kecil berbisik, "Apakah kau ingin dunia kembali mengikat hatimu, Harith?" Malam itu, Harith berjalan mondar-mandir di serambi madrasah. Ia bingung, gelisah. Dan saat fajar hampir tiba, Syekh Abdul Qadir menghampirinya, membawa segelas air. "Minumlah," kata Syekh. Harith meminum air itu. Segera ia merasakan sesuatu, seolah seluruh beban dunia mencair di dalam dirinya. Syekh menatap dalam ke matanya. "Wahai Harith," kata beliau, "dunia adalah pengkhianat. Ia akan datang dengan wajah cinta, tapi meninggalkan luka. Pilihlah rumah di dunia atau rumah di sisi Allah." Air mata Harith jatuh. Ia bersujud di kaki gurunya. "Aku memilih Allah, aku memilih rumah di sisinya." Syekh Abdul Qadir tersenyum, lalu mengangkat Harith dan memeluknya. "Kini engkau lulus, wahai anakku. Kini hatimu benar-benar menjadi cermin bagi cahayanya." Taman yang mekar. Tahun-tahun berikutnya, Harith menjadi pemandu bagi banyak orang tanpa mengaku sebagai guru. Ia mengajarkan dengan diamnya, dengan sabarnya, dengan doanya. Di wajahnya, orang-orang melihat ketenangan. Di langkahnya, mereka merasakan keikhlasan. Di suaranya, terdengar bisikan kasih ilahi. Suatu malam, ketika usianya sudah senja, Harith bermimpi bertemu Syekh Abdul Qadir. Dalam mimpi itu, Syekh berkata, "Tamanmu telah penuh bunga, wahai Harith. Kini, waktunya kembali kepada sang pemilik taman." Tak lama setelah itu, Harith wafat dalam sujud panjang di sudut madrasah yang dulu ia sapu dengan tangannya sendiri. Baghdad menangis untuknya, namun para malaikat bersuka cita. Sebab satu lagi hati bersih telah kembali kepada penciptanya.